Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa dalam kisah para orang kudus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang kisah Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Agustinus adalah bapa gereja purba yang terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November 354. Ibunya Monica, seorang yang beriman Kristen dari sebuah keluarga yang taat agama. Sedangkan ayahnya, Patricius, seorang tuan tanah dan sesepuh kota yang masih kafir. Berkat semangat doa Monica yang tak kunjung padam, Patricius bertobat dan dipermandikan menjelang saat kematiannya. Kekafiran Patricius sungguh berpengaruh besar pada diri anaknya Agustinus. Karena itu Agustinus belum juga dipermandikan menjadi Kristen meskipun ia sudah besar. Usaha ibunya untuk menanamkan benih iman Kristen padanya seolah-olah tidak berdaya mematahkan pengaruh kekafiran ayahnya. Semenjak kecil Agustinus sudah menampilkan kecerdasan yang tinggi. Karena itu ayahnya mencita-citakan agar ia menjadi seorang yang terkenal. Ia masuk sekolah dasar di Tagaste. Karena kecerdasannya, ia kemudian dikirim untuk belajar bahasa Latin dan macam-macam tulisan Latin di Madauros. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Kartago untuk belajar ilmu retorika. Di Kartago, ia belajar dengan tekun hingga menjadi seorang murid yang terkenal. Namun, hidupnya tidak lagi tertib oleh aturan moral. Ia menganut aliran Manikeisme, suatu sekte keagamaan dari Persia yang mengajarkan bahwa semua barang material adalah buruk. Minatnya pada ajaran ini berakhir ketika ia menyaksikan kebodohan Faustus, seorang pengajar Manikeisme. Selanjutnya, selama beberapa tahun, ia meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma, lalu ke Milano, kota pemerintahan dan kota kediaman Uskup Ambrosius. Di Milano ia mengajar ilmu retorika. Banyak orang Roma berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengarkan kuliah dan pidatonya. Di kota itu pun ia berkenalan dengan Uskup Santo Ambrosius, seorang mantan gubernur yang saleh. Ia menyaksikan dari dekat cara hidup para biarawan yang bijaksana, ramah, dan saling mengasihi. Hatinya tersentuh dan mulai berpikir, apa yang mendasari hidup mereka? Injilkah yang mewarnai hidup mereka itu? Kecuali itu, ia sering mendengarkan khotbah-khotbah Uskup Ambrosius dan tertarik pada semua ajarannya. Semua itu kembali menjadarkan dia akan nasihat-nasihat ibunya tatkala ia masih di Tagaste. Suatu hari, ia mendengar suara ajaib seorang anak. Ambillah dan bacalah. Tanpa banyak berpikir, ia segera menjamah kitab Injil itu, membukanya dan membacanya. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Agustinus yang telah banyak mendalami filsafat itu akhirnya terbuka pikirannya dan melihat kebenaran sejati, yakni wahyu ilahi yang dibawakan Yesus Kristus. Ia kemudian bertobat dan bersama dengan sahabat Alypius, ia dipermandikan pada tahun 387. Dalam bukunya Confession, ia menulis riwayat hidup dan pertobatannya dan dengan terus terang mengakui betapa ia sangat terbelenggu oleh kejahatan dosa dan ajaran Manikeisme. Suara hatinya terus mendorong dia agar memperbaiki cara hidupnya seperti banyak orang lain yang meneladani Santo Antonius dari Mesir. Pada tahun 388, ia kembali ke Afrika bersama ibunya Monica.
Di kota pelabuhan Ostia, ibunya meninggal dunia. Tahun-tahun pertama hidupnya di Afrika, ia bertapa dan banyak berdoa bersama beberapa orang rekannya. Kemudian ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 391 dan bertugas di Hippo sebagai pembantu uskup di kota itu. Sepeninggal uskup itu pada tahun 395, ia dipilih menjadi uskup Hippo. Selama 30 tahun ia menjadi pusat kehidupan keagamaan di Afrika. Rahmat Tuhan yang besar atas dirinya dimuliakannya di dalam berbagai bentuk kidung dan tulisan. Tulisan-tulisannya meliputi 113 buah buku, 218 buah surat, dan 500 buah khotbah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini masih dalam kisah Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Tak terbilang banyaknya orang berdosa yang bertobat karena membaca tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya itu hingga kini dianggap oleh para ahli filsafat dan teologi sebagai sumber penting dari pengetahuan rohani. Semua kebenaran iman Kristiani diuraikan secara tepat dan mendalam sehingga mampu menggerakkan hati orang. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang uskup, Agustinus sangat menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama yang miskin dan melarat. Dialah yang mendirikan asrama dan rumah sakit pertama di Afrika Utara demi umatnya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Jenazah Agustinus berhasil dimakamkan oleh umatnya dan kini dimakamkan di Basilik Santo Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah kisah dari Santo Agustinus. Semoga kita dapat meneladani kisah-kisah hidup para orang kudus, termasuk Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Santo Agustinus, doakanlah kami. Amin.